Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di segmen Ruang Spiritual Kang Nora. Nah, Kang Nur, untuk kali ini kita menanggapi lagi komentar dari subscriber. Ini komentarnya ada kayak gini, Kang Nora. Dari Oppo A83. HP ya? Iya, kayaknya HP nih yang mengirim pertanyaan ya, kok bisa namanya Oppo A83. Gimana nih ya? Iya, gimana? Pertanyaan juga sangat-sangat ya menggelitik sekali. Kalau saya kan pengen punya bini dua, kan gimana solusinya? Nah, ini Ya, pengen punya, kenapa namanya disamarkan ya? ya kalau pengen punya bini ya tinggal nikah lagi. Ya Tapi semudah kan itu. Minta tapi saran kasihan yang nanti bagaimana? istri yang pertama. Ini nikah yang Nah, keberapa itu nih ya? kalau yang itu yang perlu dipertanyakan. Istri yang pertama ridho enggak? Karena suami nggak boleh nikah kalau istri yang pertama nggak ridho. Nah, kan Walaupun dalam hukum agama pria itu boleh nikah lebih dari satu. iya, Dengan syarat kan istri pertama kan harus ridho. iya, dan harus adil, harus mampu Harus adil. mampu adil secara lahir maupun batin. Iya, Itu karena kita menikah nggak hanya menuruti nafsu saja. Apalagi iya, untuk istri yang kedua. Harus benar-benar memastikan apakah calon suamimu ini sekiranya mampu menafkahi kamu secara lahir atau batin atau enggak. Itu karena dia pastinya juga tidak hanya bertanggung jawab sama diri kamu kan gitu. Harus bertanggung jawab sama istri pertamanya juga, apalagi kalau sudah ada anak lebih iya. berat lagi tanggung jawabnya gitu. Gini Kang, tapi kan karena kita kan semua manusia biasa ya, kadang bisa dia bisa aja nih orangnya ini Oppo A83 ini bilang aja saya mampu nih adil kayak gitu, tapi pada faktanya kan bisa aja nih istri pertama sama istri kedua nggak merasakan, karena yang merasakan itu adalah istrinya kayak gitu. Betul. Gini, ada yang mengatakan mampu itu hanya dari segi nafkah batin, Nafkah batin. artinya hanya bisa menjaga perasaan, memberikan nafkah batin yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lupa dengan nafkah lahir, nafkah finansial terutama, itu banyak yang menjadi faktor kenapa orang bercerai. Nah, Iya kan? iya. Itu perlu sekali dipikirkan matang-matang, jangan sampai merusak nama baik. Ini untuk pria ya, apalagi untuk yang siapa tadi, opa. Oppo A83 Perlu sekali diperhatikan. secara finansial ya. Secara finansial perlu sekali diperhatikan. Karena apa? Jangan sampai kita menjalankan suatu nafsu. Menikah banyak orang yang memang itu niatnya ibadah, banyak juga yang memang itu mencukupi nafsu. Ya, jangan sampai dengan nafkah lahir dan batin, apalagi finansial. Kalau kita sudah menjalani suatu hal, kita harus juga pikirkan masa depannya. Itu jangan sampai kita merusak anak orang ya, Iya. apalagi kalau kita sudah merusak anak orang, otomatis kita juga rusak harga diri, nama baik kita tidak akan dipandang orang baik. Faktor sosial yang akan kita dapatkan yang paling pedih itu. Jadi perlu sekali dimatangkan terlebih dahulu, jangan asal kita mengambil keputusan itu. Iya, baik. Nah, untuk sarannya, solusi dari Kang Nur ini boleh sih ya, Boleh, nggak memperbolehkan ya masalah. Kang Nur untuk misalnya Diperbolehkan mau menikah lebih dari satu, kayak menikah lagi kayak gitu. Yang penting harus adil secara lahir dan dan bisa batin. mencukupi secara lahir maupun batin ya. Ya itu Dan tadi. terutama finansial, karena finansial ini banyak yang jadi masalah utama ya. Kang Nur, apakah juga selama ini sering dapat konsultasi dari kliennya, terus masalah rumah tangga, dan itu semuanya pertama-tama gara-gara kondisi ekonomi, finansial? Banyak yang seperti itu, apalagi di era pandemi sekarang ini. Iya, pasti Banyak susah. beredar berita era pandemi justru meningkatkan angka perceraian. Angka perceraian. Kemarin saya baca itu kalau nggak salah di Bandung ya. Iya. Nah, itu kan banyak sekali angka perceraian di situ. Ya, Saya juga. karena pada saat masa pandemi ini banyak yang datang ke saya atau yang di komentar di Instagram, itu juga banyak yang mengatakan ditinggal pergi istri karena lama sudah menganggur karena kena PHK masa pandemi seperti ini. Iya. Berarti kan penilaiannya itu adalah dari segi ekonomi. Iya. Nah, apalagi untuk orang yang memiliki niat mau menikah yang kedua, nah itu harus dipikirkan matang-matang. Apakah pekerjaan atau bisnis yang kita jalani saat ini bisa mencukupi untuk masa depan kedua istri kita atau tidak? Apalagi kalau kita sudah punya anak, Iya. tanggung jawabnya jauh lebih besar lagi. Ya, karena titipan Sang Ilahi
Tidak bisa kita asal-asal saja gitu kan. Itu harus dipikirkan matang-matang dulu. Nah, mungkin ada saran nggak sih buat penanya ini dari Kang Nur, biar sebelum dia untuk nikah untuk kedua kalinya, ada saran untuk gimana biar secara finansial kayaknya juga bisa lebih mantap nih Kang. Nah, gini, tidak hanya untuk orang yang ingin menikah kedua, ya, untuk orang yang sampai saat ini masih setia dengan istri pertama, jika ingin meningkatkan ataupun menjaga hal kerezekian, masuknya kan ke rezekian, bisa melakukan berbagai amalan. Amalnya apa aja Ya, Kang? amalan bisa kita niatkan dengan untuk menderaskan rezeki, membuka jalan pintu rezeki dari segala penjuru. Artinya walaupun kita bekerja, tapi kita dapat sampingan yang banyak. Itu kan juga salah satu membuka jalan rezeki. Bisa juga menggunakan saran spiritual. Seperti kalau dari saya ada yang namanya Wang Asma, ada yang namanya Mustika Sulaiman, ada yang namanya sapu tangan al-hikmah, itu bisa dimanfaatkan. Energinya bisa dimanfaatkan ke arah situ. Iya, Gitu. baik. Nah, untuk mungkin Mas Kang Opo tadi ya, Kang Opo kalau pengen tahu dari Sarana itu beberapa tadi. sarana dari Kang Nur tadi sebenarnya udah Udah ada. pernah kita bahas sebelumnya, bisa cari aja di video-video lainnya. Atau bisa Penjelasannya itu. atau bisa langsung kunjungi website resmi kita saja di Iya, kendangputih.com. atau mau detail langsungnya, mau konsultasi langsung ke Kang Nur, boleh banget Boleh ya Kang Nur ya. boleh banget, itu lebih Langsung bagus, aja gitu. menghubungi di nomor yang tertera di layar. Gitu. Iya, betul. Iya, oke. Terima kasih Kang Nur atas tanggapannya. Semoga Kang Oppo A83 ini bisa mendapat pencerahan dari Kang Iya. Nur. Oke, sekian dari Baik. kami. Sampai jumpa lagi di ruang spiritual berikutnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.